Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, langkah Jenderal Andika Perkasa mengisi kursi Panglima TNI kian mulus. Presiden Joko Widodo memilih Andika Perkasa sebagai calon tunggal. Seiring keputusan tersebut, kabar reshuffle kabinet alias kocok ulang kabinet kian santer terdengar. Ya, sejumlah kalangan mulai memprediksi posisi calon panglima baru juga akan dibarengi dengan perombakan kabinet. Kabar perombakan kabinet mencuat setelah Partai Amanat Nasional resmi bergabung dengan koalisi pemerintah pada akhir Agustus silam. PAN dikabarkan sudah menyodorkan sejumlah nama kadernya untuk mengisi kursi pemerintahan. Selain itu, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto juga disebut-sebut menjadi kandidat untuk masuk jajaran kabinet. Sementara itu, pemirsa, Lembaga Survei Independen Nasional merilis hasil persepsi publik terhadap kepuasan atas kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Survei yang digelar pada waktu 8 hingga 15 Oktober 2021 melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi dengan metode pengambilan data telepolling. Ini menjadi catatan tersendiri seharusnya bagi para menteri, kata Direktur Eksekutif LSIN Yasin Muhammad. Untuk kementerian yang mendapat penilaian positif, Yasin memaparkan sejumlah kementerian seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar 4,8%, Kementerian Pertahanan 6,0%, Kementerian Pariwisata 7,5%, Kementerian PUPR 8,4%, dan Kemendikbud 9,0%. Sementara untuk kinerja terburuk, 5 diantaranya Kementerian Sosial 20%, Kementerian Kesehatan 17%, Kementerian Hukum dan HAM 7%, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6%, dan Kementerian Agama 5%. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai isu rombak kabinet ini, kita sudah terhubung dengan Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat sore Mas Gun Gun, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam Mbak April. Baik, Mas Gun, ini santer sekali terdengar mengenai isu rombak kabinet. Apa pandangan Anda mengenai isu ini? Ya, menurut saya isu ini memang menjadi krusial. Kenapa? Karena pemerintahan Pak Jokowi memasuki paruh kedua di periode kedua ya. Dan ini momentum yang tepat saya pikir untuk melakukan evaluasi apakah kemudian akan melakukan reshuffle atau tidak. Jadi kalau pertanyaan reshuffle itu menurut saya bukan hanya semata-mata untuk siapa, tetapi reshuffle itu untuk apa begitu. Dalam hemat saya Mbak April itu ada 4 biasanya faktor pertimbangan dalam konteks reshuffle kabinet ya. Yang pertama itu indeks kinerja menteri ya, itu yang disebut evaluasi FCR namanya, Finding Conclusion Recommendation. Jadi penemuan, konklusi dan rekomendasi apakah seorang menteri itu performa kinerjanya bagus atau tidak, sehingga kemudian itu presiden bisa mengevaluasinya. Kemudian yang kedua adalah persepsi publik tentang kepuasan kinerja menteri, dan itu biasanya respons dari halayak termasuk masyarakat yang kemudian memberikan masukan, input ya kepada pemerintah dari kondisi faktual yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tadi di intro perbincangan kita yang disebut sebagai faktor politis. Faktor politis ini hubungannya biasanya misalnya masuknya skema baru ya dalam konteks partai politik yang bergabung. Seperti misalnya Partai Amanat Nasional, ini kan awalnya pendukung Prabowo Sandi, sekarang masuk ke Jokowi Ma'ruf Amin. Sehingga kemudian tentu ini mau nggak mau biasanya itu ada keuntungan dalam kekuasaan yang diperoleh, antara lain adalah terrepresentasikan dalam kursi kabinet. Yang kedua, faktor politis juga nih, di faktor politis itu biasanya dalam mengakomodasi figur-figur tertentu yang secara chemistry mungkin dekat dengan presiden. Sebut aja misalnya nama Pak Hadi Cahyanto kan, ini kan yang sekarang santer nih, termasuk Mbak April tadi di prolog sampaikan bahwa nama Pak Hadi setelah pensiun itu mau kemana, dan Pak Hadi ini termasuk salah satu figur yang sangat dekat dengan Jokowi jauh sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sehingga sangat mungkin Pak Hadi diakomodir pasca pensiun ini dan tidak menjadi panglima itu dalam Kabinet Indonesia Maju. Apakah misalnya posisinya
di lingkar terdekat Jokowi dalam konteks ini adalah kantor staf presiden atau di posisi kementerian yang nanti pasti akan menyebabkan sirkulasi elit dan itu berdampak pada reshuffle. Faktor politis lain ya sebenarnya kalau kita lihat misalnya dari sisi kepentingan partai politik kan menjelang perhelatan pemilu itu selalu ada partai yang balik badan ya kan? Masih ingat dong Partai Amanat Nasional menjelang 2019 itu kan awalnya mendukung Jokowi tapi kemudian mendeklarasikan dukungan pada Prabowo sehingga itu berdampak pada direshuffle-nya Asman Abnur Menpan RB. Nah, faktor yang keempat nih Mbak April selain indeks kinerja, persepsi publik, faktor politis itu yang disebut faktor damage control atau pengendalian kerusakan dari sejumlah menteri yang mungkin berpotensi itu menciderai reputasi pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin. Contoh ya, sekarang ini kan lagi rame misalnya menteri berbisnis, kemudian mungkin juga menteri yang terlibat konflik internal begitu ya. Apakah konflik internal partai tertentu misalnya kemudian layak dievaluasi atau konflik kepentingan dalam konteks misalnya bisnis tapi apakah presiden akan melakukan itu atau tidak ya tentu akan kembali pada prioritas apa yang dibutuhkan presiden sendiri begitu Mbak. Baik, ini dari keempatnya sangat menarik sekali kita bedah satu-satu. Mas Gun yang pertama tadi evaluasi atau indeks kinerja. Nah ini kira-kira kalau dari pakar komunikasi politik seperti Mas Gun sendiri melihat bagaimana kinerja menteri-menteri Presiden Joko Widodo seperti apa? Apakah sudah terlihat rapot-rapot merah di lini mana saja? Iya banyak sih ya yang harus dievaluasi oleh presiden. Contohnya misalnya Menteri Hukum dan HAM ya. Itu kan banyak kontroversial terkait dengan lapas ya kan, terkait dengan produk hukum yang kemudian ya kita sama-sama tahu ini juga berkenaan dengan KPK begitu ya. Tetapi ini lagi-lagi apakah kemudian presiden menganggap itu penting direshuffle atau tidak, balik ke kepentingan politik presiden sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh lain misalnya yang perlu dievaluasi adalah bagaimanapun kan Kementerian Sosial ini kan kementerian yang sekarang betul-betul di garda terdepan penanganan pandemi dan banyak persoalan hulu seperti misalnya DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, program keluarga harapan misalnya yang persoalan hulunya itu sinkronisasi data. Kalau kemudian lebih banyak misalnya marah-marah di lapangan begitu ya, tapi persoalan hulunya tidak diselesaikan, tentu presiden harus mengevaluasi apakah nanti di reshuffle atau perbaikan kinerja, itu FCR-nya kembali ke presiden. Kemudian tentu akselerasi juga harus dilakukan menurut saya di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah begitu ya. Kenapa? Karena ini sokok guru dalam momentum ketidakpastian dan ketidaknyamanan di masa pandemi, terutama di wilayah ekonomi, dan koperasi adalah baseline yang kemudian di setiap krisis itu selalu menjadi penyelamat ya, karena kan itu yang sebenarnya lebih banyak ya ada di masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga akselerasi perbaikan recovery ekonomi itu butuh menurut saya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang betul-betul bekerja cepat dan tepat begitu ya, terutama untuk mengatasi masalah-masalah krusial ini. Belum lagi misalnya Menteri BUMN menurut saya Pak Erick Thohir ya harus kemudian juga dievaluasi soal terutama rame-rame belakangan ya terkait misalnya dengan PCR, bagaimana responsnya gitu ya. Terus bagaimana juga misalnya Kementerian BUMN di beberapa pos yang sekarang lagi bermasalah seperti Garuda begitu ya, yang itu kemudian menjadi aset nasional, bagaimana recovery dari perusahaan-perusahaan BUMN ini dan lain sebagainya, dan lain termasuk juga Menteri Pendidikan ya dan Kebudayaan yang menurut saya perlu evaluasi hulu ke hilir nih, terutama setelah hampir 2 tahun kita diterpa pandemi dan butuh perbaikan-perbaikan sistemik ya, bukan kasuistik. Baik, kalau bicara soal persepsi publik yang tadi dikatakan Mas Gun, sebenarnya porsinya dalam mempertimbangkan ini untuk suatu kepala negara seberapa besar sih Mas Gun? Ya harusnya
indeks kinerja itu supaya reshuffle itu tidak spekulatif, itu prioritas nomor satu itu basisnya kinerja, harusnya ya. Tetapi kalau kita lihat praktik ya, praktik reshuffle di periode-periode kekuasaan yang ada pasca reformasi itu lebih banyak faktor ketiga yang disebutkan faktis. Ya, misalnya soal politik akomodasi, soal basis dukungan dari kekuatan partai politik. Ini yang kemudian makanya sering orang skeptis dengan mekanisme reshuffle yang digulirkan. Apakah reshuffle ini betul-betul berorientasi pada kinerja atau sebenarnya lebih pada politik akomodasi. Nah, ini yang kemudian harusnya di tahun memasuki tahun ketiga periode kekuasaan di periode keduanya Pak Jokowi ini, harusnya kemudian yang menjadi prioritas lagi-lagi adalah kinerja dan soliditas kementerian untuk mendukung visi presiden menjelang akhir kekuasaan Pak Jokowi. Kalau membaca data Mbak April, kita bisa lihat bahwa Presiden Jokowi itu pernah melakukan 5 kali reshuffle kan ya. Mungkin masih ingat ya. Reshuffle pertama itu kan 12 Agustus 2015 ya. Betul ya. Nah, kemudian 27 Juli 2016. Saya masih ingat betul tuh. Kemudian 17 Januari 2018. Kemudian yang akhir periode pertama itu ada di 15 Agustus 2018. Jadi ada 4 kali di periode pertama. Dan 1 kali di periode kedua, yaitu pada tanggal 22 Desember 2020. Nah, apa yang menarik dikasih catatan, jika di periode pertama Pak Jokowi di akhir kekuasaannya menjelang pemilu 2019 melakukan reshuffle, yakni pada tanggal 15 Agustus 2018, sekarang itu menurut saya tidak lagi relevan untuk dilakukan. Gitulah maksud saya, jika mau melakukan reshuffle, maka reshuffle-lah di tahun ini. Kenapa? Karena tahun ketiga, keempat, kementerian itu akan disibukkan dengan agenda-agenda di luar agenda kinerja, itu adalah agenda politik elektoral. Jadi sisa masa kerjanya tidak efektif begitu ya Mas Gun untuk bisa melanjutkan lagi. Betul Mbak April, kalau bicara reshuffle itu kan harus diperhitungkan manajemen sumber daya manusia, manajemen organisasi birokrasinya, manajemen data begitu ya. Sehingga kalau kemudian bongkar pasang kabinet itu dilakukan di tahun ketiga atau tahun keempat untuk apa? Ya, toh itu tidak akan menurut saya memberi semacam sumbangsi pada akselerasi kinerja kabinet. Nah, kalau memang serius ya mau melakukan reshuffle, maka reshuffle tahun ini sehingga kemudian 2022-2023 itu betul-betul masih bisa kalau hal-hal yang kurang diperbaiki, yang belum dilakukan, dan yang kemudian buruk itu ada perbaikan signifikan. Bayangkan kalau reshuffle itu masih dilakukan misalnya di tahun 2023 akhir atau 2024. Bagaimana si menteri yang kemudian mengisi pos baru itu harus melakukan koordinasi birokrasi dalam waktu yang harus sama. Memperhitungkan waktu juga untuk bisa bekerja begitu ya Mas Gun ya. Baik, Mas Gun, kita masih ada 3 dan 4 faktor yang Mas Gun sampaikan, yaitu tentang politis. Ini menarik sekali karena kedekatan dan juga kedekatan personal ya, dan juga bagaimana dinamika politik yang ada di sekitar Presiden kita Joko Widodo. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News.